Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, waktu, kebahagiaan, dan banyak lagi yang lainnya, serta sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan berbagai macam contoh suri teladan yang seharusnya kita selalu ikuti. Kemudian pada kesempatan ini, perjumpaan kita kali ini, monggo mari, ini adalah merupakan awal dari pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Harapan kami, mari bersama-sama Ibu, Bapak yang solih-solihah, kita melaksanakan pembelajaran bersama-sama, karena saat ini pembelajaran melalui online yang menjadi guru atau madrasah pertama dari anak-anak kita adalah Ibu dan Bapak sekalian. Sebelum kita memulainya, monggo terlebih dahulu kita saling berbagi cerita bahwa anak-anak kita itu adalah sesuatu aset yang sangat bagus, aset yang baik, di mana mereka saat ini perkembangannya adalah sedang saat golden age atau masa emasnya, masa yang berharga, yang penting dalam kehidupannya. Sehingga mari kita pergunakan masa-masa emas anak-anak kita sebaik-baiknya. Bagaimana kira-kira ya caranya? Bapak Ibu sekalian tentu saja sudah mengetahui. Saya hanya sekedar kita saling bercerita bahwa banyak di luar sana ada yang masih berusaha bagaimana caranya agar mempunyai putra, agar mempunyai anak, pijat sana, pijat sini, makan makanan vitamin E dan lain sebagainya. Sedangkan posisi kita di sini bersyukur, alhamdulillah sudah mendapatkan titipan dari Allah. Jadi anak-anak itu adalah titipan Allah yang suatu saat nanti kita akan ditanya pertanggungjawabannya. Jadi monggo dibuka hati kita, pikiran kita, bahwa semua itu adalah bernilai ibadah, ya. Apalagi setiap kali kita memberikan kepada anak-anak kita, misalnya melatih hafalan, itu pahalanya ketika anak hafal kita mendapatkan pahala. Ketika anak nanti besar kemudian mengajarkan kepada putranya, mengajarkan kepada cucunya, cucunya mengajarkan kepada anaknya lagi, terus itu pahalanya mengalir. Jadi mari kita ambil kesempatan ini, kita jangan sampai memberikan waktu kepada anak-anak hanyalah waktu sisa. Waktu sisa itu apa, Ibu-ibu? Waktu ketika kita sudah lelah, saat-saat kita sudah selesai pulang kerja, lelah, nah tinggal untuk anak-anak kita. Itu waktu sisa kita. Monggo berikan waktu setiap saat untuk anak-anak kita, walaupun kita semuanya mungkin ada yang ibu rumah tangga plus bekerja, tapi itu mudah-mudahan tidak menghalangi untuk menjadikan kita sebagai guru bagi putra-putri kita. Kita hanya menyampaikan dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu memaksakan. Karena seandainya kita menggunakan pembiasaan dengan kekerasan, dengan marah-marah misalnya, kalau di sini insya Allah nggak ada ya, dengan pemaksaan misalnya, hal itu boleh jadi anak nurut, anak bisa, tetapi itu tidak permanen. Jadi lebih baik kita
mendidik anak dengan akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita hanya menyampaikan misalnya apa-apa saja pengetahuan yang diperlukan untuk anak, cara anak adab makan, adab minum, misalnya kita sampaikan kepada anak, cara anak sholat, kemudian ilmu-ilmu pengetahuan umum. Tugas kita adalah menyampaikan. Ketika anak ini harus paham, memahami, mengerti, kemudian pandai, itu adalah rizki. Dan semua kita tahu bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya untuk mendapatkan rizki itu? Tentunya diantaranya kita dengan berdoa. Subhanallah, hasil dari doa. Pernah dulu Rasulullah ketika zaman sahabat, ada seorang anak yang diajari hafalan, tidak hafal-hafal, diajari pengetahuan, tidak paham-paham. Terus kemudian gurunya ini bilang, apakah kamu tadi waktu belajar sudah minta restu ibumu? Oh belum. Nah sekarang pulang dulu. Pulang bilang sama ibumu, ibu tolong doakan aku untuk paham ilmu ya ibu. Nah, kemudian setiap saat ibunya mendoakan agar anaknya ini diberikan kepahaman ilmu yang bermanfaat, kepahaman ilmu agama, mempunyai talenta yang berguna bagi cita-citanya. Dan ketika dia dewasa kembali ketemu dengan gurunya itu, dan dia sudah menjadi guru juga, menjadi ustadz. Kemudian dia mengajarkan sebuah ilmu. Nah, di situ Pak guru yang dulu itu, ustadznya yang dulu belajar satu majelis. Yang mengajar yang dulu adalah muridnya. Pak gurunya, Pak ustadznya ini sampai tanya, ya ustadz, saya kok nggak paham-paham ya ilmu itu. Wah, ilmu yang ustadz jelaskan ini sebenarnya itu Pak guru yang dulu adalah muridnya kepingin bilang, ini loh Pak guru, dulu saya resepnya itu minta didoakan sama ibu. Saya kepingin banget bilang kalau coba kamu pulang minta didoakan sama ibumu. Nah itu adalah sebuah cerita yang nyata. Jadi alangkah besarnya manfaat doa, nggih. Kita daripada kita ada kadang-kadang di sini insya Allah semua dengan lapang hati, tidak memberikan dengan bukan waktu sisa, ya. Tapi ada sebagian orang yang sudah memberikannya dengan waktu sisa untuk anak-anaknya, ditambah emosionalnya tinggi. Jadi hanya dengan nun sewune memaksa, memarahi, yang itu adalah kemanfaatannya sedikit. Lebih baik kita dengan ikhlas memberikan tugas kita, menyampaikan kepada anak-anak kita, diulang-ulang sambil dengan setiap detik, setiap waktu, nggih, kita mendoakannya. Semudah apapun kita adalah sudah punya anak, berarti sudah ibu-ibu. Semudah apapun kita itu sudah seorang ibu yang tugasnya bukan lagi untuk ngerumpi, untuk melihat telenovela yang tidak, maksudnya kurang bermanfaat untuk anak-anak kita. Lebih baik kita bangun pagi, minimalnya sebelum subuh, sholat sunat sebelum subuh misalnya, nggih, atau ada lagi yang ditambah tahajud, ditambah puasa, atau setidaknya kita mendoakan setiap kali kita ingat anak-anak kita, hafal Al-Fatihah, doakan anak-anak Al-Fatihah, ucapkan kepada Allah wujud terima kasih kita. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah memberikan kami
titipan Allah itu nggih putra putri kita. Aku ridho yang sempurna untuk si A, sebutkan namanya, misalnya aku ridho yang sempurna kepada Nisa, aku ridho yang sempurna kepada Mas Afnan, kepada Mbak Nisa misalnya nggih. Ya Allah, turunkanlah ridhomu, ridho yang sempurna, ridho yang paripurna ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada putra putri kita, misalnya seperti itu. Bapak Ibu yang soleh solihah lebih mengetahui nggih. Kemudian itu selalu kita sampaikan kepada Allah, bacakan Al-Fatihah sebelumnya, Al-Fatihah liridhoillah wali syafaati Rasulillah misalnya. Kemudian sebut namanya, bacakan Al-Fatihah. Mungkin latihan dari 1 kali 40 kali nggih, sambil kita juga untuk diri kita juga, karena kadang-kadang kita juga membutuhkan bimbingan dari Allah. Jadi setiap sesuatu kita tidak merasa sendiri, karena kalau kita merasa sendirian kan berat kita mengikuti sesuai agama kita, mengikutkan selalu dalam kegiatan, baik mendidik, baik kita dalam berkeluarga, hadirkan selalu Allah di situ. Insya Allah Allah yang akan menolong kita, dan pertolongan Allah itu subhanallah. Jadi doa itu sering saya katakan bahwa doa itu dia itu melewati ruang dan waktu, maksudnya melintasi ruang dan waktu. Kalau kita berada di sini, ini doa itu menembus ruang dan menembus waktu. Menembus ruang, misalnya kita di sini, anak-anak kita sedang menempuh ujian, misalnya di Banjarnegara anak kita kuliah di Jogja, di Solo. Kemudian kita di sini mendoakan anak-anak kita yang sedang ujian di luar kota itu sampai kita di sini, orang tua kita sedang di Makkah misalnya, kita mendoakan itu juga sampai. Itu menembus ruang, jadi tidak terbatas pada ruangnya. Kemudian menembus ruang juga kita yang masih di dunia, bahkan ya, kita masih di dunia, di atas tanah, untuk mendoakan orang-orang yang sudah dimakamkan, itu juga sampai menembus ruang itu. Kita beda alam ya, dunia sama alam kubur misalnya, itu sampai. Kemudian selain menembus ruang, menembus waktu. Hari ini kita mendoakan untuk anak-anak kita yang akan datang, ngeband 10 tahun lagi. Ya Allah, saya kepingin anak-anak saya menjadi dokter. Ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah talenta untuk anak saya mencapai itu. Ya Allah, jadikan anak-anak saya nanti menjadi pemimpin orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmatmu, bukalah hati anak-anak saya untuk menjadi orang-orang yang rajin beribadah, rajin belajar, yang nantinya masuk surga, di surgamu ya Allah. Itu kan saat ini untuk kita nanti. Bahkan ya Allah, jadikanlah nanti, misalnya anak kita laki-laki nggih, jadikanlah nanti pendamping anak kita seorang wanita yang solihah, yang menjadikannya keberkahan dunia akhirat, yang menjadikannya masuk surga. Lah, itu mari kita sampaikan MOU kita kepada Allah, wujud terima kasih kita kepada Allah nggih. Doa itu sangat penting, apalagi doa seorang ibu. Pernah ada seorang jenderal yang menulis bukunya bahwa ya aku menjadi jenderal bukan karena pandai, tapi karena doa ibuku. Itu dulu kecilnya anak yang subhanallah, dia suka bermain seperti teman-temannya, tapi ini bermainnya
kotoran ayam karena di sebelahnya ada kandang ayam. Oh, diambilnya kotoran ayam diletakkan di paha ibunya. Ibunya mengucapkan, "Ya Allah, anakku." Sudah diletakkan di paha ibunya, bilang sama ibu, "Ibu, balik no." Wah, aduh anakku, kamu kok suka sekali perintah sama bunda ya. Mudah-mudahan kamu nanti jadi jenderal yang solih. Subhanallah, dengan selalu ucapan-ucapan yang positif, kata-kata yang baik, ternyata itu adalah doa kita untuk anak-anak kita. Jadi monggo kita diberikan titipan sama Allah, kita syukuri, kita nikmati dengan hati yang tulus, tidak memberikan waktu sisa untuk anak. Apapun saja mari kita bersyukur, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh solihah. Kita hanya menyampaikan berulang-ulang, diulang-ulang dengan cinta, dengan kasih sayang, apapun itu, hafalan, mungkin pengetahuan, mungkin cara-cara sholat dan lain-lain, kita sampaikan seperti itu. Dulu pernah ada seorang yang ini seolah-olah itu ketika diajak jalan-jalan oleh malaikat, ini dia masuk seperti di angkasa, seperti kantor pos misalnya. Kantor pos ini ada yang, wah ini kok petugasnya, malaikatnya ini sibuk-sibuk sekali. Tempat apa ini ya malaikat? Oh, ini adalah tempat penerimaan doa. Jadi semua makhluk, tidak hanya manusia, itu berdoa kepada Allah. Semuanya berdoa, jadi sangat sibuk sekali sini menerima doa. Oh, sebelahnya ini tempat apa lagi ya malaikat, kok sibuk sekali ini tempatnya? Oh iya, ini tempat pengiriman, pengkabulan doa-doa. Ini dikirimkan kembali yang minta anak yang soleh, yang minta kesehatan, yang minta yang minta keberkahan, yang minta apa saja ini. Bahkan ketika kita sendalnya hilang pun seharusnya kita, ya Allah, kula sandale ical niki ya Allah, di mana ya kira-kira, tolonglah saya ya Allah. Itu dulu ajaran ketika zamannya Rasulullah, sahabat ngomong ya, saya agak lupa. Jadi kita monggo sekecil apapun sertakan Allah di dalamnya agar kita selalu tertolong. Kemudian ini kok tadi sudah ada 2 tempat, satu penerimaan doa, satu pengkabulan doa, yang satu loh, ini kok tempatnya lengang sekali ya malaikat. Ini sepertinya jarang, pada santai-santai, malaikatnya itu kok jarang ada yang ini, kerjaannya kayaknya jarang sekali. Ini tempat apa ya malaikat? Itu dijawab, ini adalah tempat penerimaan syukur. Wah, ternyata subhanallah, orang-orang yang berdoa banyak, yang dikabulkan doanya banyak, tapi yang bersyukur setelah mendapatkan semua itu ternyata masih sedikit. Monggo kita sambil dalam hati kita melapangkan hati, kembali menjernihkan hati. Dulu kita sudah ketika awal-awal memohon sekali mempunyai keturunan yang soleh-solihah, Allah sudah memberikannya. Monggo saatnya kita bersyukur dengan membimbing putra-putri kita dari hati yang tulus, hati yang ikhlas, tidak memberikan waktu sisa. Usahakan kita, kalaupun kita bekerja, saat-saat kita mendampingi anak kita, usahakan itu ada. Jadi nanti ketika apalagi anak-anak saat ini merupakan golden age, dia akan mudah sekali belajar, dia mudah menerima ilmu. Mudah-mudahan diiringi dengan doa-doa kita selalu, karena doa itu tadi subhanallah senjata orang muslim. Doa itu menembus waktu, menembus ruang, sehingga monggo kita bersama-sama mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih-solihah, yang cerdas, bermanfaat dunia akhirat, sehat jasmani rohani, dan
Semoga kelak menjadi pemimpin orang-orang yang soleh. Demikian sedikit dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Semua itu semata-mata untuk kita bersama, untuk anak-anak, agar mudah-mudahan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.